Disney Princess Switch. Disney Princess Switch kali ini sebenarnya memang tidak sebagus film-film Disney Princess yang lainnya, tapi kalau kita ngomongin soal plot cerita, sebenarnya ini adalah merangkum 100 tahunnya Disney. Jadi di sini ada princess, atau lebih tepatnya seorang wanita yang calon Disney Princess tentunya, yaitu Asia, yang tinggal di sebuah kota yang setiap penduduk baru harus diadakan seremoni untuk menyimpan harapannya kepada sang raja, karena sang raja itu bisa mengabulkan ataupun mengetahui harapan-harapan seseorang. Nah, Asia ini sebenarnya pengen banget menjadi kayak petugas kerajaan yang membantu sang raja awalnya, tapi sang raja ini ternyata tidak mengabulkan seluruh harapan-harapan yang bisa dibilang dari semua karakter-karakter yang ada di sini gitu ya, dari semua orang-orang. Dia berhak memilih siapa yang dia ingin kabulkan dan siapa yang tidak ingin dikabulkan. Tentunya Asia akhirnya pun mengetahui bahwa Raja Magnifico, sang raja di film ini, menyimpan pula harapan dari orang tuanya dan juga kakeknya yang sekarang berumur 100 tahun. Raja Magnifico ini bisa dibilang adalah raja yang tadinya dieluh-eluhkan sama seluruh rakyatnya. Raja Magnifico ini tahu apa yang diinginkan ibu dari Asia dan yang diinginkan oleh kakek dari Asia. Sebenarnya sederhana sekali sih harapan-harapannya, tapi pesan dari film ini adalah bagaimana seorang pemimpin terkadang mematahkan harapan-harapan dari orang-orang yang mungkin perekonomiannya ada di bawah, atau yang tidak sederajat sama dia. Mungkin kelihatannya bahwa he is a perfect leader for us, tapi ketika harapan-harapan itu dibuat hancur, maka belangnya akan ketahuan kan. Dan hanya sang raja ini, si Magnifico ini, yang bisa mengabulkan seluruh harapan itu kalau dia mau. Suatu hari si Asia ini menjumpai suatu bintang ajaib yang sebenarnya menjadi harapan dia pada zaman kecil, dan dia pun udah ngomong sama Raja Magnifico itu. Tapi si Raja Magnifico ini menekan hal itu terjadi karena mungkin udah pernah kejadian bahwa ada satu orang yang berusaha mungkin mengabulkan harapan-harapan yang bisa dibilang ada di rakyatnya, sehingga tidak menguntungkan Raja Magnifico ini gitu ya. Asia pun berusaha sebenarnya ingin mengabulkan ingin membuka kejelekan yang ada di Raja Magnifico, dan ingin mengabulkan seluruh harapan-harapan yang ada di seluruh rakyat kota gitu. Tapi untuk melakukan hal itu dia harus membuka kembali atau memberitahukan kepada semua orang keburukan Raja Magnifico. Lebih tepatnya Asia ini pengennya mengabulkan seluruh keinginan keluarganya sih, tapi
istilahnya melakukan terbaik buat keluarganya sih, tapi ya rencana itu seperti biasa tidak diperkenankan sama Raja Magnifico. Si Asia ini melakukan hal itu dengan bantuan orang-orang terdekatnya, termasuk ternyata sang ratu. Kadang-kadang si raja ini, karena dia yang satu-satunya mempunyai kekuatan gitu ya, dia bisa bertindak seenaknya. Si raja ini mempunyai suatu buku yang kalau dipakai mungkin akan berbahaya gitu, karena ini sudah dianggap melawan titah raja. Jadi dia pakailah buku itu untuk menghancurkan harapan-harapan seseorang. Oke, segitu saja yang bisa aku rangkum dari film Wish-nya. Tapi sadar nggak bahwa film itu tuh bawa kita kembali ke All the Way Cinderella. Mungkin ini salah satu film yang tepat untuk menjadi penutup dari 100 tahunnya Disney. Sebagai Disney Princess paling muda, dia malah membuka seluruh memori-memori kita yang pernah kita lewatin bersama Disney. Artinya setiap film-film Disney itu, terutama Disney Princess, mengandung arti sebuah mimpi sebenarnya. Apalagi Cinderella gitu ya, mimpi adalah harapan. Nah, mungkin yang ditis sebagai orang-orang yang menghancurkan rencana raja ini adalah orang-orang yang kita lihat di Disney Princess sebelumnya gitu. Disney Princess selalu digambarkan sebagai orang yang kuat, orang yang tertimpa masalah, orang yang menyelesaikan sebuah masalah sehingga dia mendapatkan mimpinya gitu. Penutupan 100 tahun Disney, mungkin dibilang penutupan juga belum kali ya, cuman masih ada Snow White dan lain-lain. Tapi ini untuk menjadi peringatan 100 tahun Disney pas banget, karena kita yang grow up bersama Disney, kita yang bertumbuh bersama Disney gitu ya, dikasih iming-iming bahwa setiap harapan tuh harus dikejar. Ketika di film ini ada sebuah bola yang menjadi simbol dari harapan, terus dihancurkan sama Raja Magnifico. Sebenarnya itu adalah simbol-simbol dimana kadang kita kehilangan harapan, tapi ketika kita percaya akan harapan tersebut dan kita tetap berharap, kan ada yang bilang jangan berhenti berharap kan, tetap tekun untuk mendapatkan harapan tersebut. Jadi orang-orang, atau bisa dibilang bisa bangkit lagi dan mendapatkan harapannya kembali. Mungkin di sini disimbolkan sebagai pemberi harapannya Raja Magnifico, tapi setiap orang itu punya harapan-harapan sendiri gitu. Kita pun kadang nggak tahu apa harapan kita cuma yang berharap yang terbaik kan, karena itu yang disimbolkan dari setiap warga baru. Diambil harapannya dulu sama Raja Magnifico, nanti kalau dia membawa keuntungan bagi Raja Magnifico, baru dia bisa dibilang mendapatkan harapannya kembali. Nah, Asia ini pengen bilang bahwa harapan kita tidak tergantung oleh orang lain gitu. Ketika Disney membangun sebuah perusahaan yang berbasis animasi, ada secerca harapan bahwa ini animasi ini
eh, akan membawa kenangan-kenangan indah bagi seluruh orang-orang yang ada atau seluruh anak-anak yang ada di dunia gitu. Dan itu yang terjadi selama 100 tahun ini. Aku pun grow up bersama Disney. Mungkin om dan tante kita, nenek-nenek kita juga hidup bersama Disney dengan hadirnya Snow White pertama kali sampai dengan Encanto, Mirabel kemarin gitu ya, sampai dengan ada Disney Pixar juga gitu, ada terakhir Elemental. Nah itu membawa setiap film itu membawa secerca harapan bagi seluruh orang-orang yang mungkin grow up bersama dengan dia. Itu jadi pesan film ini. Bye guys, selamat ulang tahun Disney yang ke-100, terus membawa harapan-harapan bagi seluruh orang-orang di dunia, anak-anak di dunia. Terima kasih atas kenangannya. See you and then happy birthday 100 years Disney. Thank you Disney Thank you for memories. Ini adalah di akhir film itu ada thank you for the memories you kartun give to atau me. proyek-proyek Disney dari tahun Thank you for all the animation you made for yang di childhood. tribute dalam credit title. Jadi thank you untuk mengisi masa kecilnya ya Disney. Selamat 100 tahun.